Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Ismia dengan nomor NIM 2105097420. Saya dari kelas PTI 2021B Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi jaringan wireless dan DHCP server serta mensimulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama adalah pengertian dari jaringan wireless. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan WiFi laptop. Wireless Internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet. Selanjutnya adalah cara kerja jaringan wireless. Jadi yang pertama adalah adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Yang kedua, router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Selanjutnya adalah komponen dari jaringan wireless. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu ada sinyal radio atau radio signal, yang kedua ada format data atau data format, yang ketiga ada struktur jaringan atau network struktur. Ini adalah pengertian dari masing-masing komponen jaringan wireless. Yang pertama ada signal radio atau radio signal adalah radiasi sinyal elektromagnetik yang merambat melalui atmosfer dan atau ruang hampa. Yang kedua ada format data atau data format adalah cara atau struktur yang digunakan untuk menyimpan dan menyampaikan data. Yang ketiga ada struktur jaringan atau network struktur adalah struktur organisasi yang terdiri dari sebuah inti pusat yang dihubungkan melalui jaringan, hubungan dengan kontraktor keluar dan pemasok layanan penting lainnya. Jadi, saat akan mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Adapun macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama ada WPA-PSK atau Wi-Fi Protect Access Free Shortcut adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Yang kedua ada WEP atau Word Equivalent Privacy atau Shortcut adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan Shortcut Authentication. Yang ketiga ada WPA atau Wi-Fi Protect Access adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Untuk selanjutnya ada frekuensi dari Wi-Fi. Yang pertama ada frekuensi 2,4 GHz atau 2400 MHz adalah frekuensi atau sinyal yang sudah sejak lama digunakan pada umumnya. Yang kedua ada frekuensi 5 GHz adalah teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4 GHz. Untuk materi selanjutnya ada DHCP server. Yang pertama pengertian dari DHCP server. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP ini disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Dan ini adalah cara kerja dari DHCP. Yang pertama, DHCP Discover. Jadi klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. Yang kedua, DHCP over, jadi DHCP server atau bisa satu atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP, memberikan penawaran ke klien tersebut. Yang ketiga, DHCP request, jadi klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Yang terakhir, DHCP acknowledgement.
DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Adapun kelebihan dari DHCP yaitu yang pertama memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Yang kedua, DHCP ini menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang kompleks. Selanjutnya, DHCP ini memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang routable. Artinya, alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau off. Selanjutnya, DHCP ini memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Yang terakhir, DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Selain kelebihan dari DHCP juga ada kekurangan dari DHCP. Jadi semua pemberian IP ini bergantung pada server. Maka dari itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Adapun metode dalam konfigurasi DHCP, yang pertama, konfigurasi dengan rank secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat diberubah-ubah namun masih dalam rank IP address yang ditentukan. Yang kedua, konfigurasi dengan fixed alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Baik, untuk percobaan dari materi jaringan wireless, untuk skenarionya adalah dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Jadi untuk akses point 1 itu akan menggunakan autentikasi keamanan WPA2 PSK, sedangkan untuk akses point 2 itu tanpa autentikasi keamanan. Sedangkan untuk setting IP-nya masih menggunakan statik. Jadi untuk jaringannya di sini ada switch yang terhubung ke akses point 2. Jadi untuk akses point 1 terhubung ke laptop dan akses point 2 terhubung ke smartphone. Langsung saja ke langkah-langkah percobaannya. Untuk langkah pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Kita buka Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuat jaringannya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, setting access point 1 pada port 1 dengan SSID access point 1 atau AP1, channelnya 1 dan metode aplikasi keamanannya WPA2 PK. Untuk passwordnya yaitu 1234567. Kita setting untuk access point 1 di config, setelah itu port 1. Di sini untuk SSID-nya adalah AP1, untuk channelnya 1, untuk rank-nya adalah 140, untuk autentikasinya menggunakan WPA2 PSK, untuk password-nya adalah 1234567. Seperti itu. Sudah. Langkah selanjutnya, setting access point 2 pada port 1 dengan SSID AP2, channelnya 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Untuk access point 2, config port 1. Jadi untuk SSID-nya AP2, untuk channelnya di sini 6, untuk rank-nya 140, autentikasinya disable karena tidak menggunakan autentikasi. Sudah. Untuk langkah selanjutnya,
Langkah yang keempat yaitu setting laptop pada wireless 0 dengan SSID AP1, metode autentikasi keamanan WPA 2PSK untuk pasnya 1-8, untuk IP address-nya 192.168.1.129/25 untuk laptop 1. Sini config wireless 0. Untuk SSID-nya AP1, untuk autentikasinya WPA 2PSK, untuk passwordnya 1-8. Untuk IP configuration-nya static, IP address-nya 192.168.1.129, untuk subnet mask-nya 255.255.255.128, ini /25. Untuk langkah selanjutnya, setting smartphone pada wireless 0 dengan SSID AP2 dengan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk IP address-nya 192.168.1.130/25. Kita setting untuk yang smartphone. Config wireless 0. Di sini SSID-nya AP2, untuk autentikasinya disable karena tidak menggunakan autentikasi. Untuk IP configuration-nya adalah static. Untuk IP-nya yaitu 192.168.1.130. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.128 karena /25. Oke, sudah. Untuk langkah selanjutnya, untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silakan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Dari laptop, desktop, command prompt, yaitu ping 192.168.1.130. Baik, di sini berarti sudah terhubung menggunakan jaringan wireless. Mungkin untuk praktikum dari jaringan wireless seperti itu, selanjutnya dilanjutkan DHCP server. Baik, untuk percobaan yang kedua yaitu materi DHCP server. Jadi untuk skenario-nya, dalam percobaan ini kita akan simulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai client adalah laptop dan smartphone. Jadi untuk susunan jaringannya sama seperti praktikum kemarin, hanya ini ditambahkan DHCP server yang terhubung ke switch. Langsung saja ke langkah percobaannya. Yang pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Kita buka Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuat jaringannya. Setting IP server secara statik yaitu 192.168.1.253/25. Kita setting IP-nya. DHCP server, IP configuration di sini static. Untuk IP-nya 192.168.1.253. Untuk subnet mask-nya /25 jadi 128. Untuk default gateway-nya 192.168.1.254. Sudah. Untuk langkah selanjutnya, aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Sini DHCP server di service, setelah itu DHCP, setelah itu kita on-kan untuk service-nya. Dan untuk default gateway-nya kita isikan 192.168.1.254.
Untuk DNS servernya 33.33.33.1. Dan untuk start IP-nya yaitu 192.168.1, di sini 151. Untuk subnet masknya 255.255.255.128 karena slash 25. Untuk maksimumnya di sini 50. Baik, kita save. Setelah itu, untuk langkah selanjutnya, aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita cek untuk yang laptop. IP configuration di sini masih statik, kita ubah ke DHCP request dan sudah mendapatkan alamat IP yaitu 192.168.1.151 dan untuk subnet masknya 255.255.255.128. Untuk default gateway-nya 192.168.1.254 dan untuk DNS servernya 33.33.33.1. Jadi sesuai. Untuk langkah selanjutnya, aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita cek untuk yang smartphone, di sini IP configuration, ini masih statik, kita ubah ke DHCP request. Baik, sudah mendapatkan alamat IP yaitu 192.168.1.152. Untuk subnet masknya 255.255.255.128. Untuk default gateway-nya 192.168.1.254. Untuk DNS servernya 33.33.33.1. Jadi sudah sesuai. Mungkin itu praktikum dari materi DHCP server. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.